pertama harus mengamati. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berasal dari mengamati. Mengamati objek apa saja? Bisa objek yang ada di dekat kamu, bisa juga objek yang menarik perhatian kamu dan ingin kamu amati lalu laporkan agar orang-orang membaca tulisan kamu mengetahui informasi yang kamu dapatkan dari hasil observasi. Objek apa saja? Contohnya adalah kopi. Kamu bisa observasi jenis kopi. Kopi yang paling mahal itu apa? Sejarah kopi atau bahaya dan manfaat minum kopi. Bahkan jika di dekat kamu ada perkebunan kopi, kamu bisa observasi tentang budidaya kopi. Hasil observasi kamu akan menambah informasi pada banyak orang, bukan? Nah, contoh lain ada nanas. Nanas itu terkenal banget di Pemalang, nanas madu. Nah, itu juga bisa kamu observasi. Sebenarnya sejarah nanas madu itu gimana sih? Nanas madu itu berasal dari mana sih? Beneran dari Pemalang apa enggak? Nah, keinginan tahunan kamu itulah yang jadi motivasi kamu untuk mencari banyak informasi tentang nanas madu. Nah, ini nih, monyet. Monyet juga bisa kamu observasi. Jadi objeknya hewan. Nah, monyet ini ada di Batur nih, Candi Batur. Nah, Candi Batur tempat wisata bahkan bisa kamu observasi dan kamu bisa dengan observasi itu kamu bisa mengenalkan Candi Batur ke banyak orang. Nah, itu penting banget kan? Udah pernah ke Candi Batur? Udah ketemu monyet-monyet? Nah, lanjut. Kamu juga bisa observasi tentang wisata yang lain seperti Curug Bekawah, Curug Cibedil, dan sebagainya. Gimana sih lokasinya? Gimana sih nyamannya di sana? Airnya gimana sih? Atau kalian juga bisa membahas tentang sampah-sampah yang ada di permasalahan-permasalahan yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, itu kan juga objek yang bisa kamu amati. Itulah yang membuat kalian bisa berpikir kritis tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kamu. Contohnya ada sampah. Sampah itu kayaknya udah jadi masalah besar di Indonesia. Nah, sampah-sampah ini gimana sih cara mendaur ulangnya? Nah, kamu bisa observasi itu. Gimana caranya sampah-sampah yang di dekat kamu itu bisa kalian observasi bagaimana mengatasi sampah-sampah itu di area desa kamu gitu. Apa sih peran kamu buat mengurangi sampah? Nah, ini juga bisa jadi bahan observasi. Jadi, objek observasi itu banyak sekali. Ada benda-benda seperti semua objek itu benda ya. Ada kopi, ada buah-buahan, ada hewan, ada tempat wisata. Intinya objek itu benda. Jadi bisa diamati, bisa dilihat gitu. Apa saja benda? Di sekitar kamu itu banyak benda, di sekitar kamu juga banyak masalah tentang benda tersebut. Banyak sekali objek yang ada di sekitar kalian dan menarik perhatian kalian. Nah, itu adalah ide untuk membuat teks laporan hasil observasi. Kalian bisa mengamati benda-benda tersebut tetapi kalian harus memilih satu saja dari benda itu yang menurut kalian menarik dan orang lain harus tahu tentang informasi benda tersebut. Setelah kamu menemukan objek yang ingin kamu amati, kamu harus membuat kerangka. Nah, kerangka ini berasal dari kerangka dibuat sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Jika kalian belum paham tentang struktur, kalian boleh kembali nonton video sebelumnya ya. Di situ Ibu jelaskan bagaimana caranya membuat struktur tes laporan hasil observasi dan bagaimana caranya membuat paragraf setiap struktur. Kalian harus paham itu agar bisa membuat tes laporan hasil observasi yang baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, struktur tes laporan hasil observasi ini adalah konsep yang harus kalian pahami. Tentu saja kalian juga harus tahu tentang tes laporan hasil observasi, yaitu hasil pengamatan. Nah, lalu buat poin-poinnya. Ibu contohkan ya. Nah, apa sih yang akan Ibu amati? Yang Ibu akan amati adalah kopi.
Objek yang Ibu gunakan adalah kopi. Apa sih yang Ibu akan amati dari kopi? Nah, Ibu akan mengamati tentang perkembangan kopi di Indonesia. Itu adalah topik yang akan Ibu angkat di tes laporan hasil observasi. Ibu amati dulu itu. Nah, Ibu penasaran kenapa kopi bisa jadi permen dan kopi dan sebagainya. Nah, itu gimana pasti perkembangannya? Nah, Ibu langsung bikin kerangkanya, yaitu definisi umum. Jadi, Ibu akan mencari tentang perkembangan kopi di Indonesia. Ini ide pokok yang poin utama yang akan Ibu amati. Jadi, perkembangan kopi di Indonesia itu bagaimana sih? Kenapa bisa orang menjajah Indonesia? Kan salah satunya adalah gara-gara kopi yang di Indonesia itu banyak sekali. Nah, Ibu ingin tahu itu dan Ibu ingin mengamati itu. Dari ide pokok itu akan ada yang namanya penjelas. Ini definisi umum itu kerangka yang pertama ya. Nah, ide pokok ini bisa dikembangkan menjadi deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Jadi, topik utamanya harus kamu ketahui dulu dari apa yang ingin kamu amati dari objek yang kamu gunakan. Nah, penjelas. Jadi, sejarah awal adanya kopi di Indonesia. Definisi umum ini kan umum ya. Ibu ingin menjelaskan tentang sejarah awal adanya kopi di Indonesia itu gimana. Emangnya ada kopi yang asli Indonesia apa enggak? Kopi ini gimana sih, ada budayanya enggak di Indonesia? Nah, Ibu ingin nyari itu. Nah, pencarian itu bagaimana ya? Mencari data-data tentang definisi umum ini, itu ide pokoknya ini, penjelasannya ini. Nah, ingat bahwa hasil pengamatan ini nggak boleh ngarang, jadi harus mencari data-data yang fakta. Nah, data-data fakta ini Ibu amati dengan cara yang pertama, Ibu akan menggunakan telaah pustaka. Telaah pustaka itu bisa berasal dari buku-buku. Jadi buku-buku itu bukan buku tentang kopi, Ibu cari tuh tentang sejarah awal adanya kopi, perkembangan kopi di Indonesia itu gimana, cari itu. Atau kalian juga bisa nyari internet. Nah, dari data-data tersebut ditulis poin-poinnya saja ya. Jangan sampai tulis seluruh dari kalimat yang ada di buku itu. Jadi nanti kalau kalian nulis semua kalimat di buku itu, kalian akan dianggap sebagai plagiat. Jadi sama aja tulisannya sama yang di internet. Ambil poin-poinnya saja. Misalnya, kopi ini ternyata kan Ibu kan belum observasi ya, jadi Ibu ngarang. Kopi ini sejarah awalnya itu yang kopi luwak ya. Kopi luwak ini sejarah awalnya gimana? Nah, Ibu cari poinnya. Oh, ternyata berasal dari kota apa? Nah, itu poin-poinnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan wawancara dengan narasumber. Misalnya nih, nenek Ibu itu adalah budaya kopi di daerah Pulau Sari misalnya. Nah, Ibu tanya-tanya tentang kopi ini di Pulau Sari itu gimana ya? Jadi sejarahnya gimana? Pertama kali ada gimana? Nah, itu. Yang paling penting kalian harus tulis hanya poin-poinnya saja. Poin-poin itu kalian kembangkan dengan bahasa sendiri menjadi satu paragraf di definisi umum. Jadi misalnya perkembangan kopi di Indonesia itu sangat lama. Jadi sudah sangat lama. Sudah ada sejak tahun berapa. Nah, itu menggunakan bahasa sendiri. Jadi kan misalnya Ibu nyari poinnya tahun 1000 sebelum Masehi gitu misalnya. Nah, itu Ibu ngambil poin itu aja. Setelah itu dari poin itu dideskripsikan, dibuat secara paragraf dengan bahasanya Ibu sendiri, tapi tetap fakta, jangan ngan-ngan. Oke, lanjut ke bagian kerangka selanjutnya, yaitu deskripsi bagian. Kalian sudah tahu ya deskripsi bagian itu apa? Nah, deskripsi bagian ini dari kopi, tadi topik tentang perkembangan kopi di Indonesia, deskripsi bagian yang Ibu gunakan untuk poin-poinnya. Yang pertama adalah perkembangan kopi di Indonesia sekarang. Jadi tadi kan zaman dulu nih, sejarah
kopi Indonesia di awal. Nah, di sini perkembangan kopi di Indonesia sekarang. Jadi, Ibu akan observasi mengenai kopi sekarang itu bedanya sama yang dulu itu apa? Apakah sudah, kan banyak tuh jenis-jenis kopi ya. Kopi sasetan ada tambah mochaccino, ada tambah kacang, rasa kacang dan sebagainya. Nah, itu perkembangan kopi di Indonesia itu bagaimana? Ibu akan observasi tentang itu. Kopi bisa jadi permen, kopi bisa diekspor ke luar negeri. Nah, itu bisa Ibu kembangkan jadi satu paragraf gitu. Tapi tentang temanya tuh kopi, perkembangan kopi di Indonesia sekarang. Jadi gitu. Lanjut ke paragraf berikutnya di deskripsi bagian itu adalah menyamakan tentang persamaan kopi sekarang dan dulu. Apakah cara tradisional yang dulu dengan cara ditumbuk sekarang menggunakan mesin, nah itu apakah rasanya sama atau tidak gitu. Terus atau misalnya lagi Ibu membahas tentang kopi-kopi tradisional dari beberapa daerah. Misalnya ada kopi Toraja, ada kopi Bali dan sebagainya. Nah, itu Ibu cari observasi di buku-buku atau internet, lalu juga bisa menggunakan wawancara juga. Ingat, tulis saja poin-poinnya saja lalu dikembangkan menjadi paragraf dengan bahasa sendiri. Jangan tulis persis seperti yang ada di internet. Lalu lanjut ke deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini satu paragraf ya. Kalau deskripsi tadi bagian itu bisa beberapa paragraf, itu Ibu gunakan 2 paragraf, kalian boleh dikembangkan lebih banyak. Nah, di deskripsi manfaat Ibu membahas tentang manfaat kopi dan manfaat perkembangan kopi. Jadi, manfaat kopi itu baik nggak sih buat pencernaan gitu, atau bisa membuat orang ngantuk gitu. Terus manfaat perkembangan kopi ini dengan adanya kopi yang menjadi permen atau menjadi rasa-rasa yang berbeda, itu manfaatnya apa untuk Indonesia. Jadi deskripsi manfaat ini tetap berhubungan dengan deskripsi bagian ya. Jadi kayak menyimpulkan dari deskripsi bagian. Nah, ini juga dicari lewat telaah buku-buku dan internet dan wawancara. Tulis poin-poinnya saja lalu dikembangkan menjadi deskripsi manfaat yang satu paragraf saja. Nah, itulah kerangkanya yang harus bisa kalian buat. Itu hanya contoh ya, contoh kerangka. Jadi kalian boleh mengarang sendiri kerangka-kerangka tersebut dengan topik yang ingin kalian bahas. Jadi tidak perlu mengikuti Ibu itu. Itu hanya contoh. Nah, sekarang kerangka itu kamu jadikan teks laporan hasil observasi yang utuh. Jadi secara utuh dari kerangka yang sudah dibuat tadi. Data-data yang sudah didapatkan, kalian salin, kalian tulis dengan bahasa sendiri. Ingat, ini fakta ya, jangan ngarang. Jadi bahasanya juga tidak boleh ada subjektif, tapi objektif terhadap objek yang kamu amati. Jangan subjektif. Menurut kamu nggak boleh. Tapi harus objektif dan sesuai data, fakta, semuanya. Nah, kerangka itu yang menjadi teks laporan hasil observasi yang utuh, yang akan dinilai oleh Bu Zahra sebagai ulangan bab pertama. Begitu ya. Jadi ada proses bagaimana caranya kamu membuat tes hasil observasi yang utuh. Itulah yang Ibu juga nilai. Jadi nggak hasilnya tok, tapi prosesnya kamu. Ibu lihat kamu absen nggak di video, itu kan prosesnya kamu untuk mencari tahu tentang tes laporan hasil observasi. Jadi kalau yang belum absen ya absen lah selengkap-lengkapnya. Nah, sekarang untuk absen, tulis kerangka tes laporan hasil observasi kamu di kolom komentar ini. Jadi kamu harus menemukan topiknya, objeknya, terus buat kerangkanya. Nah, itu tulis di kolom komentar ya. Nanti biar Ibu tahu. Setelah nulis kerangka, kamu bisa mulai menulisnya mencari data, terus menuliskannya menjadi teks laporan hasil observasi secara utuh.
Tuh, tulis di dalam bentuk ketikan ya. Nanti untuk pengiriman pengumpulan nanti Ibu jelaskan lagi karena mengumpulkannya tidak ditulis dengan biasa aja.